Dialog kita kembali lanjutkan masih bersama kami Pak Samudra. Beliau adalah pengamat penerbangan begitu Pak Samudra. Ini kita menindaklanjuti laporan dari lapangan terutama dari Juanda Surabaya begitu. Kalau kita lihat pemerintah begitu sangat bisa dibilang relatif lebih sigap dibandingkan dari maskapai itu sendiri begitu ya. Mulai dari Menteri Penerbangan di hari pertama sudah langsung beraksi, kemudian juga Wakil Presiden langsung diutus begitu ya. Sebetulnya mungkin orang awam atau terutama saya juga bertanya-tanya, sebetulnya ketika sebuah maskapai penerbangan asing mengalami kecelakaan di sebuah wilayah bukan teritorialnya, itu tanggung jawab siapa sebetulnya, Pak? Jadi gini, sebelum itu AirAsia ini adalah AirAsia Indonesia. Di mana AirAsia memiliki AirAsia Malaysia memiliki sebagian Cabang, saham di AirAsia Indonesia dan sebagian saham lagi mayoritas saham ada pemegang saham Indonesia. Nah, dengan nama AirAsia Indonesia, jadi punya berkedudukan di Indonesia dan pesawatnya terregistrasi dengan PK, berarti PK itu registrasi penerbangan Indonesia ya? Penerbangan Indonesia, berarti hukumnya semuanya ada di Indonesia secara dan kalau ada kecelakaan biasanya gini, suatu airline itu harus memiliki namanya ERP, Emergency Response Planning gitu loh. Pada waktu kecelakaan terjadi, dia harus mengeksekut planning itu. Bahkan sebelum terjadi, setiap tahunnya harus latihan gitu loh. Itu siapa? Negara kah atau maskapai penerbangan? Penerbangan. Maskapai penerbangannya. Kalau Basarnas juga demikian, dia punya ERP sendiri gitu loh. Nah, nanti kalau memerlukan koordinasi, timnya itu mengkoordinasikan ke Basarnas, ke pemerintah, dan ke keluarga korban dan sebagainya gitu loh. Nah, tapi di airline-nya sendiri harus ada sebenarnya. Oke, kalau yang Anda lihat bagaimana nih Pak respon dari AirAsia tanpa menyalahkan atau menyudutkan satu pihak begitu ya? Bagaimana kemudian manajemen krisis mereka atau manajemen ERP dari AirAsia sendiri dibandingkan dengan dari pemerintah kita, Pak? Kemarin kan udah ada dua CEO yang holdingnya Tony Fernandes dan Indonesia. Siapa? Pak Nunu Wijayanto tuh. Nah, itu dia mengadakan konferensi pers malam tapi ya. Kejadiannya pagi malam agak terlambat kalau saya. Mestinya langsung. Yang penting kan orang pesawatnya aman, dikasih tahu bahwa pesawatnya kami rawat aman gini. Yang kedua pilotnya di training dan sebagainya. Sekarang kejadiannya sedang diselidiki dan ini para keluarga demikian. Supaya tenang gitu. Tidak hanya keluarga aja sebenarnya karena airline ini exposure-nya tinggi gitu ya kan. Kalau kita belajar dari apa yang terjadi di MH370, MH17 begitu kemudian penumpang negara, ya. Ujung-ujungnya adalah penumpang kemudian atau keluarga penumpang kemudian protes terhadap maskapai penerbangannya, kemudian yang para penumpang keluarga penumpang MH370 juga di Tiongkok begitu ya Pak ya. Harusnya seperti apa Pak untuk kemudian penanganan krisis manajemen dari sebuah airline? Ya itu harusnya ada manajemennya. Jadi jangan sampai si keluarganya marah atau miskoordinasi dengan pemerintah, miskoordinasi dengan Basarnas dan sebagainya. Itu harus ada manajemennya di krisis itu kan. Keadaan lagi krisis, mesti ada call center, siapa yang bisa dihubungin harus jelas gitu dan harus ngambil keputusan dengan cepat gitu loh. Oke, kita kemudian pertanyaan dibalik lagi, ketika misalnya registrasinya bukan PK, artinya ini adalah AirAsia Malaysia. Kadang-kadang kita kalau naik pesawat AirAsia juga kan ada yang benar-benar pesawat AirAsia Malaysianya juga. Apa yang akan terjadi jika memang itu punya Malaysia? Apakah memang itu seluruhnya akan tanggung jawab dari si maskapainya atau justru seperti yang saat ini? Pertama harus maskapainya dulu. Yang lain sih hanya membantu. Sekarang Basarnas membantu mencari pesawat yang diperkirakan jatuh gitu loh. Membantu mencari. Sebenarnya yang terbang kan maskapainya, kewajiban untuk itu maskapainya gitu loh. Terus pemerintah juga karena pemerintah sebagai regulator, dia membantu juga melihat apakah regulasi yang telah ditetapkan dijalankan dengan benar. Gitu. Kalau kita lihat ada satu yang namanya record maintenance ya. Kemudian tadi disampaikan oleh dari laporan dari Carlos Michael, reporter kita di lapangan. Ini menunjukkan apa Pak? Enggak, kalau biasanya kan
pesawatnya harus baik. Nah, yang pertama penyebab kecelakaan itu pesawatnya. Untuk meyakinkan bahwa pesawat itu baik, bisa dilihat dari maintenance record paling tidak gitu loh. Maintenance record pada waktu maintenance terakhir apa saja yang dikerjakan gitu loh. Apakah ada keluhan yang belum di close bisa juga gitu loh, atau semuanya udah di close. Gitu Mungkin ya. tidak. Kalau ini kan masalahnya adalah pesawat LCC atau low cost carrier gitu, akan berpengaruh terhadap maintenance-nya dia atau bagaimana nih Pak? Kalau maintenance kan selain dia mengoperasikan pesawatnya sendiri, tapi dia harus menjamin safety-nya gitu loh, keamanannya. Jadi standarnya harus sama walaupun low cost carrier maupun yang tidak begitu ya? Untuk itu tidak ada low cost atau full service, itu harus safety. Sebab gini, transportasi udara atau airline itu fungsinya adalah memindahkan sekelompok orang dari satu tempat gitu ya? atau barang dari satu tempat ke tempat lain gitu loh. Tapi melalui udara. Dan preparationnya itu sangat detail. Karena apa? Melalui udara itu nggak boleh salah gitu. One salah dia menjadi fatal. Oke. Nah, Karena sebelumnya kalau kita kaitkan Pak, ada informasi dari Basarnas yang bilang bahwa ILT tidak berperan atau tidak berfungsi dengan ideal. Mungkin tidak Pak, itu luput dari checking. nggak mungkin. Kalau ILT kan itu namanya komponen yang harus selalu terpasang dengan baik di pesawat. Kalau itu tidak terpasang dengan baik, pesawat tidak boleh terbang. Namanya no-go item. Gitu. Oke. Jadi tidak mungkin kalau ILT tidak berfungsi lalu kemudian dibolehkan terbang begitu ya Pak ya? Oke. Kalau kita lihat kemudian tadi disampaikan bahwa ini katanya kemungkinan terjun atau masuk ke dalam lumpur. Lalu kemudian kalau kita lihat jadi di tim dari pemerintah sendiri terus melakukan cek untuk di hulunya ibaratnya ya record maintenance. Kira-kira titik-titik apa lagi yang perlu diinvestigasi ini Pak? Tadi ada dari awal record maintenance, apalagi yang kemudian biasanya dia akan ngelihat pilotnya juga. Pilotnya ini udah berapa jam terbang gitu loh. Terakhir simulator kapan? Apakah license-nya masih berlaku? Semuanya aja gitu loh. Pilot dan co-pilotnya. Gitu. Saat ini belum dilakukan ya? Nggak tahu ya, mungkin dari perhubungan dia akan melakukan, dia akan melihat juga gitu. Baik Pak Samudra, kita akan break sebentar. Nanti kita akan sambung lagi di setelah jeda yang satu ini.